Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Tuhan berkati. Saya datang di sini selain berkunjung juga mau persekutuan. Persekutuannya apa namanya? Persekutuan datang pada Tuhan. Ujung pena. Ujung pena. Oh, nanti mau nyanyi itu? Mau nyanyi datang pada Tuhan? Hah? Ujung pena. Apa tuh ujung pena? Ujung pena itu apa? Perkunjungan, terus pendeta. Ujungnya perkunjungan, penanya itu pendeta. Supaya kedatangan saya dan juga persekutuan kita ini bisa menulis sesuatu di mana? Di hatinya Ibu Hana, di hatinya saya. Yang ditulis apa? Firman Tuhan. Kalau ditulis di firman Tuhan dalam hati bisa menginspirasi. Waduh, inspirasi itu memberikan masukan supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar. Nah, mau nyanyi apa tadi? Datang pada Tuhan. Enggak. Ujung pena. Mari kita mulai dengan menaikkan satu pujian. Ada usul. Usul lagu apa? Aku ini apa itu? Apa? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oh, Yesus Tuhanku sayang padaku. Saya nyanyi itu. Wah, kalau Yesus sayang padaku, walau apa itu? Waktu sakit badanku. Oh, mal itu bagian itu tadi kita nggak gitu. Yesus sayang padaku waktu sakit Badanku Tuhan menengok. Ya. Ya, puji Tuhan kita punya Tuhan yang sayang. Amin ya. Yuk kita berdoa dulu untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Bu Hana dan saya juga sahabat GKI Gendung Indah punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kami, yang senantiasa memperdulikan kami di tengah susah kami, di tengah sakit kami. Terima kasih. Terima kasih juga ya Tuhan, pada pagi hari ini diberikan kesempatan baik Bu Hana, Bu Lazarus dengan hamba-Mu ini untuk membangun persekutuan ujung pena. Biarlah persekutuan kami ini boleh memberikan sukacita baik bagi Bu Hana, juga baik hamba-Mu dan bagi sahabat GKI Gendung Indah dimanapun berada. Dan biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bu Hana, Bu Lazarus, mari kita siapkan firman Tuhan
Judulnya adalah berdamai dengan masalah. Berdamai dengan masalah. Sudah ketemu? Yohanes 16 ayat 25 sampai 33. Ya, Bu Lazarus membacakan buat kita semua yang keras ya. Semuanya ini ada kukatakan kepadamu, dengan zaman akan tiba dan saatnya aku pun tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang dengan penderitaan Bapa kepadamu. Pada hari itulah kamu dan aku berkatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendirilah yang akan nasihati kamu dengan membawa aku datang dari Allah, dan percaya datanglah dari Bapa, dan aku pun datang ke pula dan pergi kepada Bapa, dan sekarang engkau pun terus terang berkata-kata, dan engkau pun tidak memakai hiasan. Sekarang kami pun tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang itu percaya kepadamu. Karena itu kami pun percaya bahwa engkau datang dari Allah, sebab Yesus pun pada mereka, percayalah, dan kamu sekarang lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicari Terus apa? Masing-masing dengan tempatnya sendiri, dan kamu pun meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Sebab dunia kamu menderita dan penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, yang bagian terakhir itu, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya dalam kehidupan lepas hari. Bu Hana, tadi itu firman Tuhan berbicara tentang begini, yang dibaca tadi itu, Tuhan mau memberitakan sesuatu, menginformasikan sesuatu kepada murid-muridnya, tapi apa adanya, tidak dengan kiasan, tidak dengan perumpamaan. Tuhan Yesus bilang begitu. Terus murid-muridnya menanggapi, iya, kamu sekarang, Tuhan sekarang berbicara terus terang, ya toh, tidak pakai kiasan. Lah apa terus terangnya? Ternyata terus terangnya itu bahwa kehidupan murid-muridnya itu akan penuh dengan penderitaan, dan ditugaskan oleh Tuhan Yesus begini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi itu bukan kabar yang baik. Tapi kata Tuhan, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Jadi nggak perlu takut. Ya, yuk mari kita lihat ini renungannya, berdamai dengan masalah.
Ini ada sebuah kisah dari Adam siapa ini? Dari Adam Holtz. Dia bercerita begini, Adam Holtz ini. Kami sudah hampir sampai di rumah ketika saya tersadar bahwa temperatur mesin mobil kami menunjukkan angka yang sangat tinggi. Jadi di mobil itu ada tanda kalau mesinnya sudah terlalu panas, dikasih apa, dia ngasih tandanya merah begitu. Nah, itu berarti sudah panas sekali, overheating gitu. Nah, kami buru-buru menepi, mematikan mesin dan melompat keluar. Asap pun mengepul dari balik kap mobil. Mesin mobil mendesis. Asapnya keluar, saking kepanasan itu mesinnya. Sudah pernah lihat belum ya? Keadaan kayak gitu. Saya beberapa kali pernah dengan mobil saya yang lama. Saya memundurkan mobil beberapa meter dan menemukan genangan minyak di bawahnya. Wow, bahaya itu, kena percikan itu langsung buar gitu toh. Saya langsung tahu apa yang telah terjadi. Tutup kepala silinder mobil saya pecah. Jadi ada yang tutupnya pecah sehingga airnya bahkan minyaknya itu juga bocor. Saya kesal sekali. Kami baru saja mengeluarkan banyak uang untuk reparasi mobil. Bar didandani. Iki susah neh. Iya. Gitu. Saya menggerutu. Kenapa tidak bisa jalan lagi? Mengapa rusak melulu? Gitu ya, kata si Adam Holtz tadi. Anda pernah mengalami hal serupa? Wah, kayaknya nih, kalau ibu enggak ya. Tetapi sahabat Kiai Genduk Indah mungkin mengalami itu. Saya pernah. Terkadang kita berhasil menghindari satu krisis, menyelesaikan satu masalah, seperti punya utang, terus melunasi cicilan, dicicil jumlahnya besar, tapi kemudian sudah rampung, bukannya rampung, ada masalah yang lain, gitu toh. Ya, setiap kehidupan. Nah, ada kalanya masalah-masalah itu lebih kecil, tetapi juga kadang lebih besar. Lebih besar juga daripada sekedar kerusakan mesin. Seperti ternyata didiagnosa penyakit yang nggak pernah diduga. Di masa-masa sekarang, wah, bari iki wis rewat, jebulane kena Covid sisan. Nah, gitu toh. Terus ada juga beberapa orang anggota keluarganya meninggal. Nah, ini masa-masa sekarang kan seperti itu. Atau punya teman, punya sahabat yang ternyata meninggal, atau ternyata sahabatnya justru mengkhianati, menyakiti hati. Nah, seperti itu. Jadi masalah-masalah banyak dari kecil sampai besar. Di saat-saat seperti ini, kita mendambakan dunia yang bebas penderitaan. Aduh, kok ada kayak ini, mbok yo ayem-ayem wae, ora enek masalah gitu toh. Pikiran kita kan gitu. Dadak loro, mbok yo wis iso, gitu toh. Tuhan Yesus berjanji bahwa dunia itu pasti datang. Loh. Dunia yang bebas dari segala masalah itu pasti datang, pasti. Tuhan Yesus janji begitu. Tapi tidak sekarang. Nah itu loh. Tidak sekarang, sabar, tunggu waktunya. Tuhan Yesus bahkan jujur tadi, dalam dunia kamu menderita, juga menderita penganiayaan. Itu murid Yesus lebih parah lagi. Kita nggak dianiaya. Banyak orang yang sayang, tetangga juga memperhatikan. Itu berarti lebih baik loh. Penderitaan yang lain yang kita rasakan. Jadi dalam dunia ini kamu menderita, bahkan penganiayaan untuk orang-orang tertentu. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dalam Yohanes 16 yang tadi, tetapi kuatkanlah hatimu. Yo, kalau ibu menderita, ayo hatiku kuat ya, sabar ya, gitu loh, hatinya dikuatkan. Aku telah mengalahkan dunia. Cara ngalahkan Tuhan Yesus ngalahkan dunia gimana? Perang, wadapi, ayo lawan aku gitu toh. Tidak toh. Dia hadapi, dia terima penderitaan, dia terima penganiayaan sampai selesai. Sampai sempat tanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai mati.
Ya toh? Wah ini kalah ini. Nabinya Allah kalah. Ternyata bukan nabi, Tuhan kalah ini. Wong Kristen Tuhane matine dipenteng. Aku pernah sekali. Langsung nek mati ora dipenteng. Ya ora. Ya. Gitu toh. Tuhan kok kalahan. Aku ya gitu. Sekarang mereka banyak yang jualan pakai gini. Aku menang Tuhan. Tuhan Yesus menang. Aku Ya. percaya Pak. Ya. Tapi ternyata nggak sampai di situ kan? Iya. Ternyata 3 hari kemudian nggak ngerti carane datangi murid-muridnya. Oh hantu, sopo hantu? Coba pegang aku. Iya. Nek hantu kira dipegang itu nganu. Berjalan di atas air. Itu yang sebelumnya. Ini sih sudah mati kok. Iya. Mati, tapi bisa bertemu. Iya. Ya, bisa dipegang, Ya. bisa Ya. kemana aja. Siapa yang nggak percaya Oh, Thomas apa sih? iya Thomas. Makanya itu kan terus orang Kristen ini bukan manusia biasa. Ini bukan nabi, tetapi ini adalah Tuhan. Saya. Kan seperti itu. Jadi aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Jadi kuatkan hatimu ya. Dalam pasal ini tadi, nah Ibu baca tadi, mungkin nanti dengan teks ya, sahabat GKI Gendung Indah bisa melihat apa yang dibaca Ibu Hana tadi dengan lebih jelas ya lewat teks, karena memang mungkin ada yang selipnya matanya, Ya. jadi kata-katanya ada yang kurang jelas. Iya Pak. Nah, perlu kacamata. Dalam pasal ini tadi Tuhan Yesus berbicara tentang masalah-masalah yang sangat serius, terutama penganiayaan karena iman. Ada loh di Facebook itu saya tahu dengar jemaat di HKBP mana baru bangun gitu, cuma rekaman kebaktian loh. Jadi orang-orangnya tuh jemaatnya nggak datang, tetapi kan pendetanya, majelisnya Ya. bikin rekaman supaya nanti bisa disaksikan oleh jemaatnya. Itu aja orang masyarakat di kampungnya malah ada pemuda-pemuda yang nakal. Ini pengeras suara, malah dangdutan di depan itu, jadinya rekamannya nggak bisa jadi toh ya. Iya. Dan itu termasuk penganiayaan walaupun tidak dipukulin, Iya. tapi penganiayaan psikis itu. Nah, namun Tuhan Yesus berkata masalah itu tidak akan menang atas mereka yang berharap kepada Tuhan. Ya. Sakit. Oke, sakit, tetapi tidak bisa mengalahkan imanku kepada Tuhan Yesus. Silakan sakit, tapi aku tetap percaya sama Tuhan Yesus. Gitu loh. Ya. Ya toh? Betul. Ora popo, Betul, Pak. Tuhan. Aku gitu. Saya buktikan kalau saya ke pasar, saya jalan gitu. Tuhan, kowe menuntun aku ke pasar sehingga pulang. Ya pulang Pak. Setiap seminggu 2 kali kan. Ya kuat Pak sampai rumah. Padahal kadang jalannya kan. Tapi saya yakin bahwa Tuhan bisa menyertai aku jalan di mana apapun. Ya, saat dibutuhkan walaupun sakit Ya, Pak, begitu yakin. ya. Saya yakin benar Pak. Saya percaya. Kuatkanlah hatimu. Iya. Gitu. Kalaupun akhirnya nggak bisa, marah sama Tuhan, jangan sampai. Tetap beriman. Kalau waduh Tuhan, hari ini aku nggak bisa, tolong dengan cara yang lain Tuhan, supaya aku tetap bisa hidup, nah, supaya aku tetap bisa makan ya, kayak Iya. gitu kan. Iya. Pasti Tuhan menolong ya. Nah, Bu Hana, masalah kecil ataupun masalah besar itu bisa mengganggu kehidupan kita ya, bisa mengganggu. Namun Tuhan Yesus berjanji tentang hari esok yang lebih baik bersama Tuhan. Dia menguatkan kita dan percaya Tuhan tidak membiarkan masalah-masalah itu membuat kita jatuh ya, membuat kita lalu kalah, tetapi masalah-masalah itu membuat kita semakin kuat dan semakin bersandar kepada Tuhan. Jadi berdamailah dengan masalah. Kalau memang itu nggak bisa diselesaikan, ya sudah. Misal nih, saya seringkali harus menguatkan diri ketika dalam perjalanan
Ini beberapa kali dulu ya waktu ngantar anak-anak gitu toh. Ya, sudah kasih berangkatin. Tapi karena banjir, Ya. karena macet, Cet. ya toh, Ya. wah iki piye iki? Macet nek wis macet Ya macam. mau ngapain? Iya. Nah, Nggak bisa jadinya apa-apa. berdamai itu akhirnya. Mau Iya. ngomel-ngomel ya mau ngapain? Gak bisa. Berdamai itu ya sudah. Mau terlambat ya silahkan. Nyatanya memang gak bisa bergerak gitu Iya. toh. Seperti itu harusnya. Ya, sesuatu yang gak bisa kita atasi, sudah biarkan Tuhan yang bertindak. Tapi kalau kita masih bisa atasi, kerjakan. Ya, gak bisa jalan dari situ berangkang gitu tuh tetap disuarakan asal masih bisa. Ya. Tapi kalau nggak bisa jalan, nggak bisa berangkang, ya mau apa nih? Iya. Tinggal teriak-teriak toh, tolong gitu toh. Iya. Nah, tetap berdamai dengan masalah, ingat Tuhan Yesus, tetap setia kepadanya. Ya, sahabat Gigi Gendung Indah, tetap setia kepada Tuhan apapun pergumulanmu. Amin. Mau ada kesaksian? Silakan. Saya cuma aku bersyukur pada Tuhan selama walaupun aku di rumah sendiri, Tuhan selalu menjagaku, baik malam mau siang, Tuhan selalu tidak lepas menjagaku dalam keadaan apapun. Amin. Walaupun kami di rumah sendiri. Dicukupkan Tuhan Dan ya. segala kebutuhan apapun juga dicukupkan, diberi sama Tuhan kelebihan. Amin. Oke. Nih kita akan berdoa. Doanya mau doain apa Bu? Bu Lazarus. Doanya aku bakar sehat selalu. Terus Bu Lazarus punya kerinduan mau doakan siapa? Saya cuma mendoakan agar Eva mempunyai seorang anak. Oh Eva. Ya, Itu aja. untuk keluarga Eva. Ya. Kalau untuk teman-teman di Gendung Indah ada yang mau didoakan? Dan saya mendoakan Bu Wandi, Mm-mm. Pak Antono, saya juga. Bu Wandi, Pak Wandinya enggak? Wisni, ya Pak Wandi, Bu Wandi, saya keluarga. Pak Wandi, Bu Wandi, Pak Ya, saya Antono, Bu sedih. Isni, serta teman-teman yang lain ya. Ya. Mbak Eva tadi. Oke, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Engkau menolong supaya firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup dan menguatkan Ibu Hana atau Ibu Lazarus. Tuhan tahu bahwa kehidupannya tidak selalu mudah. Kadang-kadang penyakit, kakinya untuk berjalan juga susah, berat. Tetapi sampai sejauh ini Tuhan sudah menunjukkan kasih-Mu sehingga Bu Hana tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saat ini Bu Hana rindu supaya Mbak Eva dalam pernikahan yang karuniai seorang buah hati omongan. Biarlah keluarga yang baru ini boleh bisa merasakan sukacita sebagai orang tua yang boleh membagi kasih kepada seorang putra ataupun putri. Tolong ya Tuhan, Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa dari Ibu Hana. Demikian juga Ibu Hana atau Bu Lazarus rindu untuk berdoa bagi Pak Wandi dan Bu Wandi. Engkau kiranya memberikan pemulihan, kesembuhan, sehingga Pak Wandi, Bu Wandi boleh mengalami shalom, damai sejahtera Tuhan, dan boleh beraktivitas kembali dengan sukacita. Demikian juga kerinduan Bu Hana untuk berdoa bagi Pak Antono maupun Bu Isni, juga teman-teman di GKI Gendung Indah yang lain. Engkau memberkati dalam pergumulan mereka masing-masing, biarlah damai sejahtera boleh melimpah dalam keluarga mereka. Dan lebih dari itu ya Tuhan, biarlah damai sejahtera, anugerah kasih karunia-Mu boleh melimpah bagi Bu Hana, dan Bu Hana tetap tekun setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa permohonan kami yang kami aturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima